sedikit pengalaman bahwa punya sedari kecil mengalami erupsi ini dengan sejarah dari budayanya bagaimana? Baik, jadi kalau menyangkut erupsi Gunung Lewotobi itu tidak dengar dari cerita, tapi bahwa sendiri mengalami itu sejak tahun 1968 itu dengan letusan gunung api Iya. Gunung Iya. Jadi kita masih kecil, saya sekitar kelas 1 SD dan tidak tahu bahwa gunung Iya di mana, belum tahu. Hanya dalam perjalanan bahwa itu gunung Iya. Jadi letusan waktu itu gunung Iya ND meletus, Lewotobi juga semburkan asap. 68. Nanti puncaknya tidak seperti yang sekarang. Di puncaknya jadi menjulang tinggi lalu dia pecah. Hanya itu saja, dia tidak seperti sekarang ini. Jadi dia menghembuskan asap tidak berhari-hari. Habis itu reda, dan ketika hujan maka kami anak-anak itu larinya ke lapangan bola, bukan lari untuk menyelamatkan diri kan sesudah letus lah. Itu di lapangan bola itu ada tumbuh rumput, musimnya juga model begini. Tumbuh rumput itu kalau di Nobo itu disebut rumput biji kumi, jenggot kambing. Itu ditutup dengan material gunung api tadi, ditutup rata itu rumput-rumput. Oh, abu vulkanik tutup rata ya? Itu dibawa oleh banjir dan itu tutup lapangan bola Nogo. Dan kenapa masuk situ? Karena ada jebol di atas pekuburan itu. Di situ dia kandas itu dan dia masuk. Dan perlu saya untuk sekedar masyarakat tahu, dengan perkembangan Nogo sekarang yang membuka pembangunan rumah di daerah kubur, itu sebenarnya itu adalah jalur merah. Tapi dengan sekian tahun tidak pernah terjadi banjir di situ, maka orang menganggapnya aman. Tapi sebenarnya di situ itu jalur merah di sekitar kubur. Itu pengalaman untuk letusan waktu. Sesudah itu tahun 1992, sebelum itu juga ada letusan, tapi itu saya sudah di luar, tidak lagi di kampung. 1991 atau 92 terjadi letusan. Letusan itu dengan ledakan, bunyi ledakan, dilanjut dengan padang di sekitar gunung terbakar. Jadi di situ ledakan dia langsung terbakar. Itu 1992. Kami Nogo dan dulu paling tidak lari. Langsung dengan terbakarnya padang itu tidak lari. Dan pengalaman itu waktu saya sudah di Bali. Jadi ketika meletus, masyarakat lari keluar dari rumah, dan semuanya berjejer di jalan raya untuk melihat kemana arah debu vulkanik, larinya kemana. Jadi kalau dia lari arah ke Buru, ya kami di tempat tidak lari. Sesudah itu di tahun ada beberapa kali letusan lagi. Dan yang terakhir letusan di tanggal 23 Desember kemarin 2003. Tapi sebelum ada letusan lain yang kami punya pengalaman seperti itu, tidak pernah lari. Di 2023 itu tanggal 23 itu letusan terjadi.
terjadi. Dan orang tua Lebo Tanah, orang tua adat langsung mengambil sikap membuat ritual untuk pencegahan letusan itu. Tapi bahwa Nobo Duli Bali membuat ritual itu bukan berarti supaya gunung jangan meletus, karena yang pemilik Gunung Lebotobi itu adalah suku Buka. Suku Bukanya dari Duang Bawalatan dan Lebele itu adalah pemilik Gunung Lebotobi. Nah, di mana Gunung Lebotobi? Kita sini bilang Ilebela, bukan Ile Lebotobi. Ile Lebotobi itu mungkin di zaman kerajaan ada pemerintah kerajaan, lalu Lebotobi itu menjadi Hamente di situ. Mungkin itu hanya diduga saja. Coba Gunung Lebotobi kita sini bilang Ilebela. Itu keseharian kita sebut Ilebela, dan di dalam buku sejarah kami itu Ile suku Buka. Ilebela, Ile suku Buka. Ile suku Buka. Bukan Ile Lebotobi. Itu kejadian di 2020 tanggal 23 itu terjadi letusan, dan budayanya Nobo Duli Bali itu membuat satu ritual pencegahan. Pencegahan yang dimaksud adalah bahwa debu atau lahar panas tidak boleh masuk di kita punya wilayah, yaitu dengan upacara leong panah. Jadi dibuat busur dengan anak panahnya, lalu di ujung dari anak panah itu kan ditusuk bawang dan halia. Tinggal saja panahnya arah kemana, berarti arah yang berlawanan dengan tempat di mana kami tinggal. Jadi kami kan panahnya ke arah Bolu. Jadi itu memang itu adalah benar atau tidak, tapi kenyataan bahwa kalau letusan itu arah Bolu, dan kami dulu paling aman. Tidak ada yang lari, apalagi kalau sudah mendengar bahwa tua-tua ada sudah membuat ritual yang berkuat. Dan di tanggal pagi tanggal 1 Januari malam tanggal 1 itu sudah ada erupsi juga. Lalu kita diberi informasi dari pihak keamanan bahwa kita waspada. Kalau lari itu ada satu Pak polisi. Kalau lari itu nanti saya yang lari dalam kampung, saya panggil, baru bapak-bapak mereka akan tidur saja. Itu Pak ikut. Kita juga ikut saja. Pagi di sekitar jam 4, anak saya ini dengan teman tetangga, malam itu mereka mete karena mendengar masyarakat Bawalatan sudah di kantor camat Bolu. Jadi semua pada ragu, pada gelisah, tapi di tempat. Pagi jam 4 ada 2 anggota polisi bersepeda motor datang dan ketemu anak mereka sementara foto itu erupsi, maaf ya, lalu bilang, panggil keluarga, panggil untuk bangun dan lari arah ke Bolu. Itu anak-anak panggil, kami semua kaget dan bukan sekali bang. Barang-barang yang kita sudah siap dari mobil, akhirnya dengan beberapa tetangga kita naik ke mobil dan lari ke arah Bolu. Ada yang sepeda motor lari ke arah Bolu, dan semua diinstruksikan harus di ujung kampung Grobong. Kita berhenti di situ. Makin terang, matahari mau terbit. Jadi kita yang dari dulu, kenapa kita lari? Karena lihat keadaan di gunung api Lebotobi ini, tidak perlu kita lari sebenarnya. Tapi kita lari karena diperintah, dihimbau lari. Berarti kami merasa bahwa luar biasa sekali. Ternyata sampai di sana biasa-biasa saja tuh, seperti yang letusan kemarin. Dari situ
menjelang sore kita sudah ke batas perbatasan Larang Kota Musika, Provinsi Musika, dihimbau untuk kembali, sudah aman. Kembali sampai di desa, masyarakat sebagiannya sudah satu lokasi yang kalau letusan kita mau menghindar diri, tempat namanya Nugel, itu masyarakat itu. Dan terakhirnya bahwa dari hasil rapat pemerintah desa dan himbauan Pak Bupati, masyarakat harus dipulangkan dari tempat pengungsian itu dan menempati tempat pengungsian di Boru atau suku Tukang. Tapi hasilnya mungkin dihimbau lagi dari pemantau berikut, kita menganjurkannya untuk harus dikopong. Sudah kita Oh, betul. sampai dengan hari ini.